Selamat datang. Di sini kita akan bahas tuntas soal manajemen keamanan pangan. Nah, ini penting banget buat kemajuan karir kamu di industri jasa makanan Jepang. Kalau kamu serius mau naik level ke jenjang profesional berikutnya, misalnya jadi tenaga kerja berketerampilan spesifik kategori 2, menguasai materi ini adalah kuncinya. Oke, kita mulai dengan satu pertanyaan. Coba deh pikirin. Di tengah sibuknya dapur, siapa sih musuh terbesar yang harus kamu hadapi? Jawabannya, mungkin bukan yang kamu kira. Yap, betul banget. Musuh paling berbahaya di dapur itu justru yang nggak kelihatan mata. Bakteri dan virus. Itulah kenapa pengetahuan jadi senjata terbaik kamu. Jadi perisai kamu dalam pertarungan tak kasat mata ini untuk melindungi pelanggan dan juga reputasi profesional kamu. Baik, mari kita bedah lebih dalam. Kita akan mulai dari fondasinya dulu ya. Anggap aja ini sebagai perisai dasar kamu. Kalau kamu kuasai ini, kamu nggak cuma melindungi pelanggan, tapi juga melindungi karir kamu sendiri. Ini dia 3 prinsip emasnya. Pertama, Sukenai, artinya jangan cemari. Kedua, Fuyasanai, artinya jangan biarkan bakteri berkembang biak. Dan yang ketiga, Yatsukeru, artinya hancurkan. 3 langkah ini adalah dasar untuk menjadi seorang penjaga keamanan pangan sejati. Oke, kita bahas prinsip pertama, Sukenai, atau jaga kebersihan. Salah satu resiko terbesarnya itu kontaminasi silang. Ini kejadian waktu bakteri dari, katakanlah daging mentah, pindah ke sayuran yang mau dimakan langsung. Solusinya gimana? Kuncinya satu, selalu pakai talenan yang berbeda untuk daging dan ikan dengan sayuran. Sesimpel itu tapi dampaknya besar. Sekarang prinsip kedua, Fuyasanai, jaga tetap dingin. Tolong ingat baik-baik angka ini, 10 derajat Celcius. Kenapa? Karena di bawah suhu ini, pertumbuhan bakteri melambat drastis. Jadi, ini adalah suhu maksimal yang aman untuk kulkas kamu. Nggak boleh lebih hangat dari ini. Terus gimana caranya biar pertumbuhan bakteri berhenti total? Nah, kita butuh suhu yang jauh lebih dingin, minus 15 derajat Celcius. Ini adalah suhu standar untuk freezer. Di suhu sedingin ini, bakteri sama sekali nggak bisa berkembang biak. Inilah cara kita membekukan musuh kita. Dan yang terakhir, prinsip ketiga, Yatsukeru, hancurkan. Angka ajaibnya di sini adalah 75 derajat Celcius. Aturan emasnya adalah memanaskan bagian tengah makanan sampai suhu ini tercapai dan tahan setidaknya selama 1 menit. Ini cara paling ampuh untuk membunuh sebagian besar bakteri dan virus biar makanan jadi aman disantap. Oke, teorinya kita udah pegang. Sekarang, gimana caranya mengubah prinsip-prinsip tadi jadi kebiasaan sehari-hari di tempat kerja? Inilah cara kita membangun sistem pertahanan yang solid dan konsisten. Kalau ada satu kebiasaan yang wajib banget kamu ingat, inilah dia. Daging dan ikan mentah itu tempatnya selalu di rak paling bawah kulkas. Kenapa? Simple, supaya cairannya nggak menetes ke bawah dan mengkontaminasi makanan lain. Ini kebiasaan kecil, tapi efek keamanannya gede banget. Nah, ini dia metode 5S. Ini bukan sekedar bersih-bersih biasa ya. Ini adalah sistem dari Jepang untuk menciptakan tempat kerja yang efisien dan aman. Seiri, pilah barang, buang yang nggak perlu. Seiton, tata rapi, semua barang punya rumahnya sendiri. Seiso, bersihkan tempat kerja sampai kinclong. Seiketsu, bikin standar dari 3 langkah tadi biar konsisten. Dan yang terakhir, Shukan, jadikan semuanya kebiasaan. Menguasai 5S ini nunjukin kalau kamu itu profesional. Keamanan pangan itu dimulai dari diri kita sendiri. Ini harga mati. Kalau kamu lagi sakit, terutama diare atau muntah, atau bahkan cuma punya luka di tangan, kamu berisiko menularkan bakteri. Jadi, kuncinya adalah selalu jujur dan lapor ke manajer. Kejujuran kamu itu melindungi semua orang. Sekarang, kita beralih ke senjata kita yang paling kuat. Jangan bayangin HACCP itu buku peraturan yang tebal dan rumit. Anggap ini sebagai sebuah sistem canggih, senjata pamungkas untuk menjamin keamanan pangan di setiap tahap, dari bahan baku datang sampai makanan disajikan ke pelanggan. Inti dari HACCP itu sebenarnya adalah manajemen suhu. Dan kuncinya ada di sini, zona bahaya. Suhu antara 10 sampai 60 derajat Celcius ini adalah zona merah. Tempatnya bakteri pestapora dan berkembang biak super cepat. Jadi, tujuan utama kita adalah gimana caranya makanan sesingkat mungkin berada di zona bahaya ini. Kerennya HACCP, dia menyederhanakan semua jenis masakan jadi 3 grup aja. Grup 1 itu makanan yang nggak dipanaskan, kayak sashimi atau salad. Kuncinya, jaga tetap dingin. Grup 2, makanan yang dipanaskan, seperti ikan bakar. Kuncinya, panaskan sampai matang sempurna ke tengah. Nah, grup 3 yang agak tricky, seperti kari, dipanaskan lalu didinginkan.
Kuncinya, dinginkan secepat mungkin setelah matang. Semua menu di dapur kamu pasti masuk salah satu dari 3 grup ini. Ingat kalimat ini baik-baik. Ini adalah motonya para profesional. Mencatat suhu, waktu, dan semua pengecekan itu bukan sekedar formalitas atau kerjaan administrasi. Itu adalah bukti. Bukti bahwa kamu sudah mengikuti prosedur dengan benar dan sudah menjalankan tugasmu untuk melindungi pelanggan. Ini yang membedakan seorang amatir dengan seorang profesional. Jadi, kita sudah membahas prinsipnya, kebiasaan sehari-harinya, sampai ke sistem canggihnya. Sekarang, mari kita satukan semua ini dan lihat bagaimana pengetahuan ini menjadi bekal kamu untuk menapaki jenjang karir profesional di Jepang. Oke, ini dia rangkuman super pentingnya, bekal kamu untuk sukses. Pertama, kuasai 3 prinsip, bersih, dingin, panas. Kedua, hafal di luar kepala angka-angka kritis, 10, min 15, dan 75 derajat. Ketiga, selalu waspada dengan zona bahaya. Keempat, ingat aturan rak paling bawah untuk daging mentah. Dan kelima, kelola semua masakan pakai 3 grup HACCP. Inilah inti dari semua yang perlu kamu tahu. Pada akhirnya, semua ini bukan cuma soal lulus ujian. Pengetahuan yang kamu dapatkan hari ini adalah fondasi untuk karir yang panjang dan sukses di industri makanan Jepang. Inilah kekuatan yang sesungguhnya yang akan menopang masa depanmu dan membawamu ke level profesional yang kamu impikan.